Perkenalkan, nama saya Disma Gustiana dengan NIM 21210015. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan Islam. Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada term al-tarbiyah, al-ta'lim, dan al-ta'dib. Dari ketiga istilah tersebut, term yang populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah term al-tarbiyah. Kata al-tarbiyah dalam bahasa Arab, raba, yarbu, tarbiyah memiliki makna tumbuh, berkembang, tumbuh dan menjadi besar atau dewasa. Artinya, pendidik merupakan usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Qurtubi seperti yang dikutip oleh Syahrodi mengatakan bahwa Rab merupakan suatu gambaran yang diberikan kepada suatu perbandingan antara Allah sebagai pendidik dan manusia sebagai peserta didik. Tarbiyah juga dapat diartikan dengan proses transformasi ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik agar ia memiliki sikap dan semangat yang tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya sehingga terbentuk ketakwaan, budi pekerti, dan kepribadian yang luhur. Jadi, lafaz tarbiyah dalam Al-Quran dimaksudkan sebagai proses pendidik, namun makna pendidik dalam Al-Quran tidak terbatas pada aspek kognitif berupa pengetahuan untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, akan tetapi pendidik juga meliputi aspek afektif yang direalisasikan sebagai apresiasi atau sikap aspek terhadap keduanya dengan cara menghormati mereka. Yang kedua, ada al-ta'lim. Al-ta'lim merupakan kata benda buatan yang berasal dari akar kata alama. Istilah tarbiyah diterjemahkan dengan pendidikan, sedangkan ta'lim diterjemahkan dengan pengajaran. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi kata ta'lim dan alama dalam Al-Quran ditunjukkan sebagai proses pengajar, pemberian informasi, dan pengetahuan kepada peserta didik. Yang ketiga ada al-ta'dib. Istilah ta'dib berasal dari akar kata adaba, yuadibu, tadiban, yang mempunyai arti membuatkan makanan, melatih akhlak yang baik, sopan santun, dan tata cara pelaksanaan sesuatu yang baik. Kata adaba yang merupakan asal dari ta'dib disebut juga mu'alim, yang merupakan sebutan orang yang mendidik dan mengajar anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Ta'dib lazimnya diterjemahkan dengan pendidikan sopan santun. Ta'dib yang seakar dengan adab memiliki arti pendidikan, peradaban, atau kebudayaan. Artinya, orang yang berpendidikan adalah orang yang beradab, sebaliknya beradab yang berkualitas dapat diraih melalui pendidikan. Mengenai pengertian pendidikan Islam secara umum, para ahli pendidikan Islam memberikan batasan yang sangat bervariatif. Antaranya, yang pertama, Muhammad Fadli Al-Zamali mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan, mendorongkan, serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang sempurna. Yang kedua, Ahmad Mariban mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan atau pemimpin secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Yang ketiga, Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, Harry Noer Ali. Pengertian pendidikan Islam yaitu proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia yang seutuhnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Maka tujuan dalam konteks ini berarti terciptanya insan-insan kamil setelah proses pendidikan berakhir.
Perkenalkan, nama saya Rika Nurjana dengan NIM 212100038. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan merupakan salah satu komponen pendidikan yang mana apabila salah satu komponen tidak ada, maka proses pendidikan tidak akan bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diketahui sebelum membahas tujuan pendidikan Islam. Bagian A, fungsi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sebenarnya sudah terlingkup dalam pengertian pendidikan sebagai usaha sadar, yang berarti usaha tersebut mengalami permulaan dan akhirnya ada usaha yang terhenti karena mengalami kegagalan sebelum mencapai tujuan. Namun, usaha itu belum dapat disebut berakhir karena pada umumnya suatu usaha baru berakhir kalau tujuan akhir telah tercapai. Dari uraian di atas, maka jelaslah fungsi tujuan pendidikan yang dimaksudkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengakhiri dan mengarahkan tujuan. Yang kedua, suatu tujuan dapat pula berupa titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, baik tujuan baru maupun tujuan lanjutan dan tujuan pertama. Yang ketiga, memberi nilai pada usaha-usaha itu. Sedangkan, menurut H.M. Said, tujuan pendidikan melaksanakan 3 fungsi penting yang semuanya bersifat normatif, yaitu sebagai berikut. Bagian A, tujuan pendidikan memberikan arah pada proses yang bersifat edukatif. B, tujuan pendidikan tidak selalu memberikan arah pada pendidikan, tetapi harus mendorong atau memberikan motivasi sebaik mungkin. Jika dinilai, dihargai, dan diinginkan, maka tujuan adalah nilai. Oleh karena itu, tujuan pendidikan bukanlah menunjuk kepada sesuatu yang nyata, dan tujuan pendidikan merupakan garis finish dalam satu perlombaan yang hendak dicapai oleh para pesertanya pada proses pendidikan. C. Tujuan pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan pedoman atau menyediakan kriteria-kriteria dalam menilai proses pendidikan. Bagian B ada strategi perumusan tujuan pendidikan. Ada beberapa cara yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan cara yang paling baik bagi seorang pendidik dalam menentukan tujuan pendidikan. Menurut para ahli pendidikan seperti John S. Brubaker yang dikutip oleh Jumran Shah, dalam menetapkan tujuan pendidikan dapat ditempuh dengan 3 pendekatan terpadu yang mencakup A. A history analysis of social institution approach, yaitu pendekatan melalui analisis histori lembaga-lembaga sosial adalah suatu pendekatan yang berorientasi kepada realita yang sudah ada dan telah tumbuh sepanjang sejarah bangsa itu. Pandangan hidup, kenyataan hidup, tata sosial, dan kebudayaan menjadi pusat orientasi yang akan diwarisi. B. Sociological analysis of current life approach, yaitu pendekatan ini adalah pendekatan yang berdasarkan pada analisis tentang kehidupan yang aktual. Dengan pendekatan tersebut dapat dilukiskan kenyataan kehidupan ini melalui analisis deskriptif tentang seluruh kehidupan masyarakat, baik aktivitas anak-anak, orang dewasa, dan motivasi mereka terhadap aktivitas tersebut, bahkan tentang minat dan tujuan aktivitas tersebut. C. Normative Psychology Approach, yaitu pendekatan ini melalui pendekatan nilai-nilai filsafat normatif seperti filsafat negara dan moral. Proses pendidikan pada dasarnya melestarikan kebudayaan dan mewariskan nilai-nilai yang hidup sebagai pandangan hidup dan filsafat hidup sebagai eksistensi bangsa dengan kebudayaan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Mutiara Dinanti Pratiwi dengan NIM 212100043. Sekarang kita akan membahas mengenai dasar-dasar pendidikan Islam. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang pembacaannya merupakan ibadah. Al-Quran merupakan sumber pendidikan terlengkap, baik itu pendidikan kemasyarakatan atau sosial, moral atau akhlak, maupun spiritual atau kerohanian, serta material atau kejasmanian, dan alam semesta. Semua aspek yang mengatur kehidupan manusia telah termuat dalam Al-Quran, terutama dalam pelaksanaan pendidikan Islam,
yakni akan mengantarkan manusia menuju manusia yang beriman, bertakwa, dan berpengetahuan. Yang kedua, adanya hadis atau as-sunnah. Nah, teman-teman, menurut ilmu mustalahul hadis atau ilmu yang mempelajari tentang istilah-istilah hadis dan cara memahami kualitas hadis, hadis berdasarkan sumber asalnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu hadis kuliah atau hadis qauli adalah hadis yang berasal atau disandarkan pada ucapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada hadis fi'liyah atau hadis fi'li, adalah hadis yang berasal atau disandarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ada hadis takririyah atau hadis takriri, adalah hadis yang berasal atau disandarkan pada diamnya Nabi Muhammad SAW atas apa yang sahabatnya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ajak Banugraha, kelas PBSI A1. Di sini saya akan menjelaskan yang D, prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip pendidikan diambil dari dasar pendidikan baik berupa agama ataupun ideologi negara yang dianut. Dasar pendidikan sebagaimana telah dijelaskan di atas yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang merupakan sumber pokok ajaran Islam. Prinsip pendidikan Islam juga ditegakkan atas dasar yang sama dan berpangkal dari pandangan Islam secara filosofis terhadap jagat raya, masyarakat, ilmu pengetahuan, dan akhlak. Menurut Abu Dinata, prinsip-prinsip pendidikan agama Islam yaitu sebagai berikut. A. Sesuai dengan fitrah manusia. Yang ke B, keseimbangan. Maksud keseimbangan di sini bukanlah hidup yang setia atau sejalan di tempat, tetapi kehidupan yang dinamis, penuh perjuangan untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan, keseimbangan antara rohani dan jasmani, dan juga keseimbangan antara dunia akhirat sebagai terdapat dalam Al-Quran. C. Sesuai dengan keadaan zaman dan tempat. D. Tidak menyusahkan manusia. E. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. F. Berorientasi pada masa depan. Islam mengajarkan pemeluknya supaya masa depannya lebih baik daripada masa sekarang. Dengan prinsip ini, maka seseorang muslim akan lebih dinamis dan progresif melalui berbagai kegiatan kajian, penelitian, dan lain sebagainya dengan tujuan menyiapkan hari esok yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saiban Majid dari kelas A1 dengan NIM 21210109. Di sini saya akan memaparkan bagian E, yaitu nilai-nilai pendidikan Islam. Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yakni diantaranya tauhid dalam kurung keimanan, ibadah akhlak, kemasyarakatan dalam kurung sosial. A. Keimanan. Pendidikan keimanan merupakan bagian dasar dalam pendidikan Islam yang melandasi semua bagian lainnya, dan juga merupakan poros pendidikan Islam yang menuntun individu untuk merealisasikan ketakwaan dalam jiwanya. Selanjutnya, B. Ibadah. Ibadah dalam pelaksanaannya bisa dilihat dari berbagai macam pembagian, diantaranya dari segi umum dan khusus. Ibadah umum yaitu semua perbuatan dan pernyataan baik yang dilakukan dengan niat baik semata-mata karena Allah. Sebagai contoh, makan, minum, dan bekerja apabila dilakukan dengan niat untuk menjaga dan memelihara tubuh sehingga dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibadah khusus yaitu ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan. Secara khusus, ibadah ialah perilaku manusia yang dilakukan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta salat, zakat, puasa, dan lain-lain. Selanjutnya, C. Akhlak. Pendidikan akhlak dalam Islam yang tersimpul dalam prinsip berpegang kepada kebaikan dan kebajikan serta menjauhi keburukan dan kemungkaran. Selanjutnya dan yang terakhir ada D. Sosial. Pendidikan sosial dalam Islam menanamkan orientasi dan kebiasaan sosial positif yang mendatangkan kebahagiaan individu, kekokohan keluarga, kepedulian sosial antara anggota masyarakat, dan kesejahteraan umat manusia. Di antara kebiasaan dan orientasi sosial tersebut ialah pengembangan kesatuan masyarakat, persaudaraan seiman, kecintaan insani, saling tolong-menolong, kepedulian, musyawarah, keadilan sosial, dan perbaikan di antara manusia.
Ada juga metode pendidikan Islam. Dalam bahasa Arab, kata metode diungkapkan dalam berbagai kata. Terkadang digunakan kata at-tariqah, manhaj, dan al-wasilah. At-tariqah berarti jalan, manhaj berarti sistem, dan al-wasilah berarti perantara atau mediator. Menurut Nur Uhbiyati dalam pendidikan Islam, metode yang dapat digunakan diantaranya ada 7. Yang pertama, pendidikan dengan menggunakan metode teladan, pendidikan melalui nasihat, ketiga pendidikan melalui hukuman, keempat pendidikan melalui cerita-cerita, kelima pendidikan melalui kebiasaan, keenam pendidikan melalui menyalurkan bakat, dan ketujuh pendidikan melalui peristiwa-peristiwa. Menurut kami, yang benar-benar harus ditekankan yang pertama yaitu keteladanan. Karena dengan keteladanan yang dicontohkan oleh sang pendidik, maka peserta didik akan cepat bahkan akan langsung mempraktekkan apa yang mereka lihat.